Pernah kan tetangga saya sebelah ini, biasa suami dia biasa marah. Dek, ngapa suamimu udah masuk Islam kok ngapa tidak sholat? Dekat loh surau. Malah saya yang bukan orang Islam, malah saya suruh. Biasa adik dia sendiri, ya Jumat, ini sholat Jumat loh. Biasa kayak gitu kan, ngomong kan. Oh sholat kak, Jumat, ini biasa budak-budak bujang-bujang di ramai sholat. Udah kayak ustazah kan? Karena malam-malam saya pun dekat surau sini dengar biasa kalau dengar ajan orang yang berceramah, malah saya suka, malah saya senang. Kayak nih ada mau login kali. Karena saya ngomong sayang, udah masuk Islam tuh ditinggalkan. Itu sayang sama sekali. Aku bilang ini itu udah kalau terjun ya terjun sekali, aku bilang. Kalau enggak mau dari awal ya udah enggak mau. Aku pernah ngomong kayak gitu. Kalau saya udah terjun ya terjun sekali, saya enggak mau, aku bilang kayak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Tadi saya udah podcast di kakak Rena dan ini adalah kakaknya Kak Rena yang bernama Pina. Dan Kak Pina ini seorang non-muslim dan alhamdulillah Kak Pina ini mengizinkan rumahnya untuk dipakai podcast oleh adiknya. Coba kakak cerita kak, tadi yang kakak bilang tuh kan Kak Rena cerita tadi kan ngaji ini kan ngaji sampai kakak tadi berhenti, itu kenapa? Kalau yang dulu tuh saya ngaji tuh berhenti karena saya hamil yang kecil kan. Terus yang ini nih saya ngaji bayar tuh satu orang 100 karena mungkin bensin dia datang ke rumah. Waktu itu saya sampai sekarang masih ada utang 250. Saya bilang kan, Bu, saya kayaknya tidak sanggup lah bayar karena berdua kan 200 sama anak saya ini per bulan. Saya boleh tidak minta per hari, saya bilang. Kalau saya ada uang saya ngaji, kalau saya belum ada duitnya saya tidak ngaji. Terus guru saya bilang, itu pun yang kamu pikirkan. Katanya, udah ngaji-ngaji aja, saya bilang. Dan bayarnya cuman Bu, saya minta per hari. Itu terserah lah gimana bayarnya, kan. Tapi kita lagi yang mikirkan, karena dia datangnya pakai bensin, jauh juga. Jadi saya bayar tuh karena berdua, kalau saya ngaji satu hari itu 13.000. Hari ini saya tidak ngaji karena tadi saya kesini. Nah, biasa diganti malam. Terus saya sempat mau kayak berhenti, cuma suami saya bilang lanjut sayang, udah nanggung. Nah, suami kan udah ke juz 10 saya. Ada aja pasti rezeki Allah kasihkan. Saya bilang, tapi kadang saya kalau Bu, saya belum ada uang nih Bu, saya misalnya bayarnya besok ya double kalau dapat hasil jualan. Tidak apa-apa, itu pun dipikirkan. Marah sih besar tuh, cuman tuh dia tidak minta matokan harga sih waktu itu. Cuman saya bilang kalau saya ngasihnya segini, tidak apa-apa kak, tidak apa-apa. Karena kan kita pun nak gaji sedikit, jadi mikir waktu dan bensin. Jadi kan memangnya pencarian orang pun di situ juga. Tapi tidak menentukan nominal sih. Cuman itulah, biarpun sedikit tuh rasanya berat juga. Bayarnya per bulan tuh 200. Sampai sekarang masih sisa 2,5 saya utang yang per bulan. Belum saya bayar. Kak, boleh saya tanya kak? Apa pendapat kakak adik kakak yang masuk Islam? Dari awal dengan mereka masuk Islam sih ada keraguan sedikit, karena sebenarnya tinggal pertama sih kan adik-adik saya belum masuk Islam. Kedua, yang nomor 2 udah masuk Islam. Jadi mendengar mereka nih yang nomor 3 masuk Islam, tiba-tiba nomor yang bungsu masuk Islam, memang ada sih keraguan kan. Ada keraguan tuh mereka masuk Islam, tapi dipikirkan lagi karena mereka ngikut suami. Kalau menurut sendiri dari awal sih memang tidak setuju mereka masuk Islam, tapi karena mereka ngikut suami, saya ikhlas adik saya masuk Islam. Nggak diapakan kan, karena mereka ngikut suami, semua ngikut suami, kayak saya lah ngikut suami kan. Nah, jadi karena mereka pun udah tujuannya ke situ, ya saya sih senang sih, malah sekarang sih malah senang. Karena malam-malam saya pun dekat surau sini dengar biasa kalau dengar ajan orang yang berceramah, malah saya suka, malah saya senang. Kayak nih ada mau login kali. Malah saya berteman dengan seorang ibu pengaji sih, kadang-kadang ketemu masalah agama, biasa saya nangkap juga sih dengan masalah agama, soalnya saya tinggal di situ udah 11 tahun. Nah,
nggak ada sih kalau untuk keraguan untuk saat ini sih udah nggak ada sih. Sama saja saya mandangnya nggak ada. Tapi dari awal sih memang ada keraguan. Tapi untuk sekarang sih udah nggak ada keraguan. Malah anak saya pun kalau memang kalau ada jodoh pun nggak pernah saya mau ngelarangkan. Nggak ada, nggak usah kamu mau ngambil gitu gini tuh nggak ada sih. Saya pikirin kayak gitu nggak ada. Kalau karena saya mikir tuh bibi-bibinya pun ada yang Islam, saya kayak gitu. Dan adik-beradik dari mak saya pun, adik-beradik saya dari mak pun ada yang Islam juga. Malah ada yang ngambil orang Madura masuk Islam, ngambil orang Bugis pun masuk Islam. Termasuk adik saya yang baru ini, baru belum nyampe 1 bulan ya masuk Islam. Ada 2 bulan kak masuk Islam. Ada 2 bulan. Malah saya datang di surau dia masuk Islam tuh, saya datang sampai Pak Ustadz ngomong, Ustadz bukan, Ustadz kan? Itu kayak biasa nikahkan orang. Nah, katanya masuk aja, enggak apa, saya masuk, saya dengan ceramah, senang, ngasik-ngasik-nyaksinya, malah senang saya. Itu aja sih pendapat saya. Kalau pendapat pandangan Kak Vina tentang Islam tuh gimana? Pertama kali nih dengar, misalnya dengar adik tadi ini masuk Islam kan, terus kan Kak Vina ini perasaannya kan rasa ragu gitu ya. Ragunya tuh apa? Ragunya gini, kalau masalah agama saya misalnya masalah makan. Itu ya yang saya ragu tuh masalah makan. Dan kedua pemikirnya, kalau saya kan mikir, oh kalau adik saya udah masuk Islam berarti saya tinggal saya sendiri. Pikirnya memang ada kayak gitu kan dengan adik-adik. Makanya biasa kalau aku pernah kalau lain dengan adik, ya udahlah, kita pun kataku ngomong, kalau dipikir pun kayak gini, biasa dia ngomong apalah kakak bisa ngomong kayak gitu. Biasa pernah sih kalau masa rasa sakit hati dengan beradik itu pasti ada kan. Dulu habis itu pernah sih sampai saya pakai kerudung, pernah kan? Pernah saya pakai kerudung, malah suami saya ketawa nengok gaya saya kan. Bukan, pernah yang ada yang nomor 4 sampai ngomong katanya, ngapa pula kakak itu katanya pakai kerudung, pakai baju kayak gitu semua panjang, kata kita kan bukan orang itu. Kata saya, coba ya, aku bilang, cepat suami. Pernah sekali. Malah kalau salah aku masih ada fotonya. Kalau kalau merasa kok dengar ceramah di surau kayak gini sih, biasa malah kadang-kadang kok dengar ustadznya ceramah, biasa kan ada pelajaran Senin, Jumat ada pelajaran sini kan. Biasa saya sendiri di rumah nih bisa ketawa. Malah anak laki-laki saya biasa nyanyi. Pokok nyanyinya biasa apa pula bisa nyanyi kayak gitu, biasa kayak gitu kan. Biasa kan. Tuh biasa gitu. Tapi enggak pernah sih suami saya yang marah, ngapa kamu pakai kerudung, ngapa kamu pakai baju, belum pernah sih. Tak pernah. Lampu kuning kayak. Oh iya kan? Kayaknya monojin deh kayaknya. Pernah ya sampai kata yang punya kontrak nih. Kalau kamu katanya masuk Islam, nanti kakak hadiahnya apa? Aku bilang kayak gitu kan, pernah kan kayak gitu. Boleh, tapi hadiahnya ini apa? Pernah sih kayak gitu kan. Sampai Maksi, tahu Maksi kan? Yang biasa datang, kan kami tuh biasa dia sering dia, kau kapan? Alhamdulillah, belum. Aku biasa gitu kan. Enggak pernah sih aku kata, enggak pernah sih. Tak pernah kayak gitu. Kak, kan banyak nih dari pandangan orang nih Kak. Kalau katanya nanti kalau kau masuk Islam, katanya suami kau nikah lagi, katanya kan. Nanti kau kalau masuk Islam, kau miskin gitu. Terus katanya kalau Islam tuh misalnya teroris atau gimana gitu ya. Nah, ini kenapa jadi Kak Vina pandangannya? Dan seperti bagaimana? Pandangan saya sih, mungkin pergaulan saya di sini udah 11 tahun ya kali. Dari awal pun saya udah cerita tadi kan. Dari awal pun pertama saya memang tidak menarik kan, istilahnya masuknya dengan adik-adik saya tidak suka kan. Tapi karena mungkin saya udah pergaulannya dari sini udah selama 11 tahun. Kalau bagi saya sendiri ya malah saya senang sih dengar, memang betul kalau orang ngomong bilang yang punya istri banyak tadi kan ngomong kan. Itu tuh kan tergantung dari masing-masing. Ada juga bukan ya hanya ngomong ya, orang kami pun kadang-kadang pun ada gak istrinya banyak, malah ada yang gak berjudi. Nggak bisa gak kita ngomong Islam yang kayak gitu, kita betulnya sama aja dengan diri kita sendiri sih. Tapi nggak tahu lah pendapat orang kan masing-masing kan. Kalau pendapat kita sih mungkin nggak ada lah yang kayak gitu kan. Orang mau istri banyak itu kan ya pendapatnya masing-masing. Kita nggak tahu lah. Memang betul kata bapak ini ngomong. Saya pun biasa kalau buka YouTube atau buka TikTok kan, segala ustadz bininya
banyak betul kan, kan memang betul lah, itu kan pendapatnya masing-masing. Nggak kan semua ustadz yang punya istri banyak, kan gitu dia ibaratnya. Kalau dari awal sih adik saya masuk Islam, pernah dia tinggal sini lama kan, pernah tinggal karena mikir udah beradik, udah 4 beradik itu udah masuk Islam semua. Pernah saya usir waktu itu, ada masalah kan sedikit dengan dalam rumah tangga dia ya. Sampai 3 hari saya sakit, dia turun pun saya tidak mandang, dia apa pun tidak mandang, saya ngumpul, tapi air mata saya meridih, nangis dalam hati itu, sakit rasanya kan, karena udah apa kayak kalau dia ngelawan kan, udahlah dia udah masuk Islam ngelawan, katanya kan berarti rasa hati kan. Pernah saya sampai sakit 3 hari kan, karena saya pilih kalau mau kau ngikut suami ya silakan, kalau anda mau ikut suami ikut saya antar kampung, itu ya saya omongan. Karena saya ngomong sayang udah masuk Islam tuh ditinggalkan, itu sayang sama sekali, aku bilang dengan dia. Itu udah kalau terjun ya terjun sekali, aku bilang. Kalau enggak mau dari awal ya udah enggak mau, aku pernah ngomong dengan dia kayak gitu. Kalau saya udah terjun ya terjun sekali, saya enggak mau, aku bilang kayak gitu kan. Di akhir-akhir ujung-ujungnya dia pergilah ngikut suaminya gitu Kak, pernah. Tapi orangnya udah nyaman hidupnya, kaya, dulu pernah sini ditinggal suaminya, tahu Sulai kan, ini kan malah udahlah itu payahlah, karena orang punya mobil semua segalanya. Pernah turun, katanya kalau kau nggak mau, aku bilang kayak gitu ngikut suami kataku nganu, ya udah ikut balik kampung, aku bilang. Kalau mau ikut ya terjun balik suami kan. Dia ngikut cara saya, ngikut suaminya. Pernah kan tetangga saya sebelah nih, biasa suami dia biasa kemarah, dek ngapa suamimu udah masuk Islam kok ngapa nggak sholat, dekat loh surau, aku bilang kayak gitu kan. Pernah aku ngomong dengan dia biasa kalau nasihat, tapi mana gak mungkin kan kita nasihat orang, mau suruh orang apa sholat kan nggak mungkin kan, nggak boleh. Kan dia kemauan dia sendiri kalau mau sholat kan gitu. Biasa adik dia sendiri, ya Jumat ini sholat Jumat loh, biasa kayak gitu kan aku ngomong kan. Malah saya yang bukan orang Islam malah saya suruh, biasanya ya hari ini hari Jumat ya sholat. Biasa adik dia kan sholat, oh sholat Kak Jumat, ini biasa budak-budak bujang-bujang di ramai sholat. Udah kayak ustazah kan yang menghimbau. Itu biasa anak saya marah ya. Gitu, ngapa kan? Mama bisa ngasih gitu, nggak boleh mak, dia tuh kemauan dia sendiri kalau mau nak sholat. Iya mama cuma peringati aja. Pernah juga ya, kan udah 1 tahun sampai 2 tahun tak pernah sembahyang di gereja. Jadi aku bilang suamiku, kenapa kita nggak pernah sembahyang di gereja? Aku bilang gitu kan. Memang kau mau masuk Islam siapa? Bilang kan, betul kan? Akhir ujung-ujung mungkin dia bikin panjang kan apa itu kan. Akhir itulah keringan hati kita pergi ke gereja sembahyang, kata dia ngomong kan. Jadi aku tanya, betul kan? Aku tanya, kalau dia nggak mau sembahyang di gereja, berarti masuk Islam, betul kan? Aku ngomong. Dia nggak ada ngomong yang gitu, nggak ada, cuma pokoknya ya lah minggu kita ibadah ya, yang tadi ngomong kan. Mau dia ibadah tiap minggu ada. Masuk Islam semua jadi lebaran. Jadi tapi udah klub gitu ya. Tapi yang sebenarnya sih bukan nggak masalah bilang saya nggak mau masuk Islam sih gini ya, saya ini masih ada beban, masih ada orang tua. Karena mikir orang tua dia nggak ada siapa-siapa. Itu ya kadang biasa saya bebankan pikiran kayak gitu. Katanya kan kalau kita Islam nikah, kalau kita mendoakan orang tua kita yang non Muslim itu tidak sampai. Mungkin kita kayak gitu. Dan ada yang mendoakan lagi kayak kami paling kalau suami kan udah nggak punya siapa-siapa, cuma dia beradik. Tapi kan pendapatnya bapak tadi kan katanya kalau terkecuali kalau kakak masuk Islam katanya bapak mau masuk. Kan itu yang tadi kita kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu mungkin omongannya benaran ke atau pernah dia ngomong, pernah dia suruh coba masuk Islam, kecuali kakak kau masuk Islam, apa buatlah aku masuk Islam. Sekarang kakak tinggal bertanya nih, kakak. Gini aja, seandainya saya satu keluarga nih, seandainya saya mau, anak saya mau, saya mikir suami saya lagi, mikir suami saya lagi mau enggak? Karena suami saya ini kan orangnya kan, kalau Dayaknya mungkin beda dengan kami. Dayak dia kan susah nak dipahami. Nama kalau kayak kita ngomong tentang Islam itu dia dengar cuma payah dipahami itu orangnya. Itu suami saya. Sahabat sekalian, orang yang mu'alaf itu bukan hanya dibilang dari syahadat, tapi hati orang yang condong kepada Islam bisa juga disebut kemu'alaf karena hatinya lembut terhadap Islam.
Ini kami ada hadiah buat Kak Pina, bukan sogokan, bukan apa, tapi ini hanya hadiah buat Kak Pina karena ajaran Islam juga mengajarkan untuk kita saling berbagi ke sesama tanpa memandang suku dan agama. Ini saya serahkan ke Kak Pina, semoga bermanfaat buat Kak Pina dan keluarga. Makasih. Terima kasih banyak Kak Ya, ya atas sama-sama. motivasinya. Kami pun minta terima kasih juga. Atas motivasinya, atas sudah ngobrol-ngobrolnya. Nah, ibaratnya sudah percaya dengan Kak Pina menjelaskan apa yang dijelaskan. Nah, Terima kasih banyak. Kak. ya, sama-sama. Baik, bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin mendukung syiar dakwah kami, bisa berlangganan atau berdonasi di Baitul Mal 7 Langit. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar yang positif. Saya Cece Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.